Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kali ini gua mau memenuhi tugas gua, yaitu menjelaskan tentang array dinamis. So, kita next ke poin-poin apa saja yang akan kita bahas kali ini. Step by step pada pembahasan kali ini, kita akan memahami konsep array dinamis, definisi array, kelebihan array dinamis, kekurangan array dinamis, dan juga implementasi. Pertama-tama, konsep array itu kayak gimana sih? Nah, jika dianalogikan pada sebuah game Minecraft, nah itu seperti sebuah cache penyimpanan. Nah, lu bayangin, lu punya cache buat nyimpan item. Nah, awalnya satu cache itu cukup, tapi lama-lama item lu itu penuh. Nah, dan lu bingung. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, lu tinggal nambah cache baru. Nah, tanpa harus menghapus cache yang lama. Nah, itu konsep array dinamis. Data lama itu aman, atau bisa disebut tidak hilang. Nah, kapasitas data item itu bisa bertambah. Nah, jadi tidak bikin pengguna itu bingung. Logi lainnya itu kayak lu punya WhatsApp group. Nah, di situ lu tinggal nambah nomor-nomor temen lu di grup itu tanpa harus memikirkan kapasitas member grup. Nah, kan secara umumnya kan kapasitas itu bisa bertambah secara otomatis gitu. Setelah memahami konsep array dinamis, nah sekarang kita lanjut ke definisi. Nah, definisi array dinamis itu ialah struktur data yang ukurannya itu dapat berubah secara otomatis. Nah, sederhananya itu, array dinamis adalah array yang ukurannya bisa berubah saat program itu berjalan. Nah, beda dengan array statis yang ukurannya itu dikunci atau tetap dari awal. Nah, array dinamis itu fleksibel. Nah, bisa nambah dan bisa juga berkurang sesuai kebutuhan program itu sendiri. Next, kita ke karakteristik array dinamis. Ada beberapa ciri-ciri array dinamis yang wajib lu pahami. Yang pertama itu ukuran fleksibel. Nah, tidak ditentukan secara kaku di awal, atau programnya itu bisa berubah-ubah pada saat program itu berjalan. Yang kedua itu alokasi memori otomatis. Nah, sistem akan mengukur ulang memori saat data itu bertambah. Yang ketiga, data lama itu tetap. Nah, saat kapasitas bertambah, nah isi data sebelumnya itu juga tidak akan hilang. Dalam artian itu tetap. Pembahasan yang selanjutnya ialah kelebihan array dinamis. Yang pertama itu fleksibel, yakni array dinamis itu cocok untuk data yang jumlahnya itu tidak pasti, dan juga data itu enggak ribet saat menentukan ukuran. Yang kedua yakni efisiensi memori, yakni tidak ada slot atau data kosong yang membazir karena memori itu dipakai sesuai kebutuhan. Ketiga ialah mudah dimanipulasi, artinya itu kita bisa sesuka hati menambah atau menghapus ataupun mengupdate data array itu tersebut. Yang keempat ialah fungsional, artinya itu
banyak dipakai pada bahasa pemrograman modern, seperti contoh Java, C++, atau Python. Setelah membahas kelebihan dari array dinamis, maka kita selanjutnya akan membahas tentang kekurangan array dinamis. Yang pertama itu dari segi overhead. Nah, karena ada proses tambahan saat resize. Nah, seperti alokasi ulang atau penyalinan data yang mana itu dapat mengakibatkan overhead pada program. Terus yang kedua itu ialah akses itu sedikit lebih lambat dibandingkan array statis. Nah, karena ada banyak manajemen memori tambahan pada array dinamis sendiri, kayak ya seperti fitur-fitur yang ada dalam array ya, kayak nambah, mengurang, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu implementasi. Nah, karena itu implementasi array itu sedikit lebih rumit dibandingkan array statis, yang mana array statis itu ya ukuran datanya itu ya tetap seperti itu, tidak berubah. Nah, itu atau ya karena ditetapkan dari awal. Nah, sedangkan array dinamis itu karena sebuah program yang mana pada saat data itu berjalan, data-data array itu bisa berubah atau dengan kata lain bisa menambah atau mengurang, seperti itu. Jadi implementasinya itu sedikit lebih rumit. Terus yang terakhir itu potensi fragmentasi memori. Nah, jika terlalu sering resize, maka memori itu bisa pecah-pecah. Bahkan performa itu bisa menurun. Untuk implementasinya sendiri seperti contoh berikut. Dalam baris kedua itu ialah data array dari 10, 20, dan 30. Nah, kita akan pada baris ketiga, yaitu kita akan menambahkan data array baru, yakni 40. Nah, pada baris 4 itu ialah kita itu akan menghapus data yang 20. Nah, pada output, nah itu akan menampilkan nilai 10, 30, dan 40. Nah, mana yang 20? Nah, kan karena 20 itu dihapus, maka 20 itu tidak muncul pada output. Nah, terus maka muncul yang 40 karena kita menambahkan data 40 tersebut, maka 40 ini berada pada hasil output tersebut. Dan pada kesimpulannya ialah array dinamis itu adalah solusi modern untuk penyimpanan data yang tidak bisa diprediksi jumlahnya. Nah, ia itu fleksibel, aman, dan sangat relevan di dunia pemrograman saat ini. So, cukup penjelasan dari gua. Gua pamit undur diri. Apabila ada kesalahan sepatah kata, mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya.
Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.